Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai persoalan Pak Muldoko yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait legalitas Partai Demokrat yang dipimpinnya. Jadi Muldoko ini didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat, dan ini ingin merebut Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi ada tanggapan dari Partai Demokrat yang mengatakan ini adalah upaya untuk menggagalkan atau menjegal Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, kalau kita lihat sepintas memang tidak ada kaitan antara PK yang diajukan Muldoko kepada Partai Demokrat. Tetapi kalau kita lihat runtut persoalannya, teman, ini juga akan berkaitan dengan Pak Anies Baswedan. Karena Partai Demokrat ini mengusung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kalau misalkan Muldoko menang di PK itu, teman ya, otomatis Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, akan menggeser Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Muldoko itu adalah orang pemerintah, koalisi pemerintah, koalisinya Pak Jokowi. Nah, itu artinya kalau kita melihat secara umum bahwa Pak Jokowi ini atau pendukung Pak Jokowi ini tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Otomatis ini bisa menjegal Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat logikanya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh petinggi Partai Demokrat yang mengatakan ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju di 2024. Saya pikir itu masuk akal. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dulu. Kita ambil berita dari fifa.co.id. Bagi Herman Khairon, Muldoko ingin jegal Anies jadi capres dengan membegal Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, menanggapi bantahan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko bahwa upaya hukum peninjauan kembali PK yang diajukan untuk menggagalkan Anies yang diusung sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan, termasuk di dalamnya adalah Partai Demokrat. Bagaimana mungkin tidak? Dia sudah punya motif untuk merebut Partai Demokrat, dan dia juga berada pada lingkaran pemerintah, dan tentu motif-motif untuk bisa mengambil atau menggagalkan posisi pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Ya, pasti terindikasi, kata Herman di gedung DPR pada Kamis 13 April 2023. Oleh karena itu, Herman mengatakan Muldoko sulit untuk menyangkal bahwa pengajuan PK ke Mahkamah Agung dalam rangka melakukan penjegalan. Sebab, kata dia, Muldoko gugatannya sudah berkali-kali ditolak. Oleh karenanya, sudah sulit untuk menyangkal dengan situasi ini. Dia kan sudah kalau 16 kali gugatan, semestinya sudah tidak ada lagi perspektif lain gitu, jelas anggota DPR RI tersebut. Selain itu, kata dia, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sedang solid dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem PKS. Sehingga Herman melihat Muldoko mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan dalih adanya bukti baru atau novum. Jangan karena Demokrat sudah solid dalam koalisi perubahan, kemudian melakukan lagi gugatan dengan novum-novum yang sebenarnya tidak ada novum baru. Kecuali kalau mungkin ada novum baru, masih kita anggap dia punya alasan kuat untuk bisa mengajukan. Tapi ini kan tidak ada novum baru gitu. Bahkan 2 novum yang diajukan itu hanya sebagai informasi. 2 novum juga pernah kalah yang diajukan sebelumnya, tegas dia. Oleh karena itu, Herman meminta Muldoko tidak perlu mengelak lagi kalau upaya hukum yang diajukannya itu motifnya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kecuali, kata dia, Muldoko bisa menunjukkan niat dan moralitas yang baik. Artinya, kalau tidak ada motif terhadap penggagalan Anies Baswedan sebagai pencalon presiden, kemudian merebut Partai Demokrat untuk hasrat dan keinginan politiknya, untuk apa lagi? Jadi sudahlah, tidak ada argumentasi kecuali kalau dia bisa menunjukkan niat baik, menunjukkan moralitas yang baik dengan tidak mengganggu lagi Partai Demokrat, baru kita percaya, pungkasnya.
Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat bahwa upaya yang dilakukan oleh Muldoko CS itu adalah bagian untuk menjegal Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ada benarnya, teman. Karena apa? Karena Muldoko ini di bawah lingkaran kekuasaan dan ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi terlihat jelas, teman, tidak mendukung Anies dan cenderung mendukung yang namanya Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Jadi tidak mendukung Anies Baswedan. Karena Anies dipersepsikan sebagai kelompok oposisi di luar pemerintahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Muldoko ada benarnya bahwa ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju di 2024. Walaupun mungkin Pak Muldoko membantah tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan. Tetapi ujung-ujungnya, teman, misalkan Pak Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, tentu tidak juga akan mendukung Anies Baswedan. Mendukung apa yang menjadi pilihan dari koalisi sebelah. Koalisi pemerintah tentunya. Jadi semua tergantung dari Partai Demokrat sendiri, teman. Apakah Partai Demokrat kuat untuk mempertahankan kekuasaannya dari rongrongan eksternal, termasuk rongrongan dari Muldoko yang ingin merebut Partai Demokrat. Tetapi kalau kita lihat memang Muldoko ini sebelumnya bukan bagian dari Partai Demokrat. Dan inilah yang menimbulkan persepsi publik, ada apa dengan Muldoko? Kenapa kok tidak mendirikan partai baru saja? Mengelola partai baru itu jauh lebih baik daripada merebut partai lain. Jadi kalau ujungnya ini adalah untuk menjegal Anies Baswedan, maka yang dilakukan Muldoko adalah salah total, teman. Karena sampai hari ini Demokrat tetap solid mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Hanya saja Pak Anies belum menemukan siapa calon wakil presidennya. Dan mudah-mudahan segera akan terwujud calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minister Anies Baswedan, who is the Minister of Education and Culture of Indonesia. Prepare our teachers to be an instructor in the classroom. And that's why the setting is teachers as instructors. Kathleen Chiu, who is Group Legal Counsel for YTL Corporation of Malaysia. To her left, Gerald Lawless, who wears quite a few hats. Not the lawless ones, they are. And lawless, yes, exactly. So he's head of tourism and hospitality for Dubai Holding in United Arab Emirates, and he's given me his card, and there are 3-4 other things, but we'll probably get to that later. And to my right, Prakash Malia, who is Managing Director for Southeast Asia for Intel. Let me begin with Anies. Given the framework of the discussion and the disruption of the Fourth Industrial Revolution, what should a government's priorities be from the point of view of policy in terms of planning for the future? You belong to a country with a big population, with a growing population, and a huge proportion of young people who are going to be really impacted by these changes. Thank you. I think that the challenge that we have in Indonesia is also perhaps similar to many developing countries across the globe. Preparing our youth, preparing our next generations to be part of the Fourth Industrial Revolution's era. And for that, look at our profile or our pictures today. I said yesterday, the phenomenon that we were facing. Our students were 21st century students. Our teachers were 20th century teachers. And our classroom is 19th century classrooms. And this is perhaps a phenomenon that is being faced across the globe. And I think
to improve this, or to tackle these gaps, government need to focus on empowering stakeholders. In our case, stakeholders of education. And the key stakeholders of education are parents and teachers. These are two agents that is often overlooked whenever we're talking about preparing our next generations. Teachers, we focus so much on teachers, but parents are often overlooked. And they are the most important, they are the first, but they are the least prepared agent to prepare for the next generation. So focusing on that. But the other thing that is also critical is, as we are undergoing these transformations, many of the jobs that we are now seeing may disappear. That is been said many, many times. And when it comes to education, the questions is often raised: can teachers be replaced by technology? Can then we ask technology to help preparing our next generations? I often approach it in a different slant. What kind of teachers is replaceable by technology? What kind of teachers is not replaceable by technology? And I think this is similar to any other jobs available. As we are transforming ourselves, we need to equip ourselves with the new competence, new skills that made us irreplaceable in that sense. The other aspect that is critical is, especially in the area of education, is we need to add what we bring into our classroom. In the past, we focused so much on what we often call as